Kembali bersama kami dalam acara Energy Corner Spesial B35 Implementation dengan tema B35 untuk ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan. Dan masih bersama kami di sini para narasumber yang luar biasa dan mungkin untuk menambah semangat kita hari ini kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Oke, baik, masih ada di sini Bapak Dadan Kusdiana, kemudian Bapak Yohanes Nagoy, Bapak Paulus Cakrawan dan juga Bapak Edi Abdurrahman beserta Bapak Alfian Nasution. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam sesi diskusi kita yang kedua. Tadi kita sudah membahas terkait dengan rencana implementasi proses untuk implementasi dari B35 ini sendiri, kemudian ditambah dengan pemanfaatannya seperti apa. Kita akan fokus terkait dengan isu ataupun juga tantangan yang dihadapi serta pemetaan dan juga distribusi untuk implementasi dari B35 ini sendiri di sesi kali ini. Saya akan buka kembali lagi ke Pak Dadan. Pak Dadan terkait dengan pemetaan begitu ya Pak ya untuk kesiapan infrastruktur dari hulu ke hilir yang direncanakan oleh pemerintah untuk implementasi B35 ini sendiri seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kalau untuk sisi produksi biodiesel maksud saya, secara kapasitas kita sudah cukup ya. Memang kemarin waktu awal-awal kita rencanakan B40 itu tidak cukup. Jadi kebijakan menjadikan B35 ini memang kebijakan yang paling pas dari sisi suplai biodiesel dan juga menurut saya dari suplai solar dalam negeri. Sehingga ini menjadi satu titik yang per sekarang itu penglihatan kami dari sisi data ini memastikan bahwa tidak ada impor nanti untuk solar atau hampir tidak ada impor nanti. Dan juga tidak ada surplus dari sisi solar dari produksi di dalam negeri. Jadi ini udah impas dari sisi itu. Kemudian dari sisi distribusi, karena ini sudah berjalan agak panjang ya dari sisi implementasi, jadi kita punya pengalaman untuk hal tersebut. Tapi target kami adalah memastikan bahwa tidak terjadi B0. B0 itu artinya bahwa di lapangan itu tidak dicampur itu biodieselnya karena misalkan biodieselnya telat datang. Nah ini kita hindari untuk hal tersebut. Tahun 2022 masih kejadian di beberapa lokasi kalau nggak salah di wilayah timur di bulan Februari kalau tidak salah di situ. Tapi tahun ini kami mentargetkan untuk tidak terjadi B0. Bagaimana salah satu strategi adalah kontraknya itu nanti tidak hanya satu ya. Jadi untuk satu lokasi itu nanti akan disupport oleh 2 produsen. Jadi multi supply gitu nanti. Ini yang sekarang kami lakukan, sebetulnya sudah mulai dari 2022 untuk beberapa wilayah. Tapi karena supply-nya terbatas, ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Sekarang di 2023 kami pastikan itu bisa berjalan ya. Jadi dari sisi supply seperti itu. Kemudian dari sisi logistik pengangkutan dan juga tadi yang disampaikan Pak Alfian, memang beberapa hal ini barangkali di lapangannya ada beberapa yang delay ya. Barangkali ya untuk beberapa tempat khususnya kalau tangki tersebut sudah dalam posisi maksimum. Untuk yang throughputnya tinggi, mungkin ini perlu penyusunan yang akan sedikit memerlukan waktu. Gitu. Tapi untuk beberapa wilayah yang pencampurannya masih konvensional, saya yakin ini bisa langsung meluncur ke B35. Dan arahan Presiden pun dipastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Persiapannya itu memang hanya 1 bulan kemarin untuk memastikan bahwa ini B35 bisa berjalan. Ya. Dan kami akan terus bersama produsen, Aprobi dalam hal ini dari asosiasi juga dari BBM-nya, bahan bakar minyak untuk meminimalisir segala tantangan yang ada. Dan saya yakin masih ada tantangannya. Misalkan kita sampai sekarang belum selesai menyelesaikan untuk pencampuran di wilayah Balikpapan. Sekarang kita masih mencampurnya itu dari kapal ke kapal. Yang secara barangkali ya secara safety, secara lingkungan juga ini bisa lebih bagus kalau ini dilakukan di darat. Ya, tapi ini belum siap, kita belum siap untuk hal tersebut. Jadi kita masih lakukan juga untuk tahun ini seperti itu. Ya. Kami masih terus ingin mendorong ada produsen biodiesel di wilayah Papua. Kan di sana juga ada pabrik, ada kebun sawit.
gitu. Jadi kalau nanti ada pabrik biodiesel di sana, dari sisi logistik juga ini akan lebih banyak membantu ya untuk pengiriman ke wilayah timur. Jadi secara umum saya kira demikian. Kami juga terus ingin memastikan bahwa supply-nya itu optimum ya. Kami bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mencari rute yang paling optimum dari 23 lokasi produsen biodiesel dengan sekitar hampir 100-an lokasi titik serah. Ini kan kombinasinya banyak. Nah ini kita juga lakukan optimalisasi untuk hal tersebut sehingga ongkos angkutnya juga nanti akan semakin efisien. Oke, baik. Kurang lebih tergambarkan begitu ya Pak ya tadi tantangannya seperti apa. Sebelum kita masuk ke Pertamina, ke Pak Alfian, begitu mungkin saya ke Aprobi dulu, Pak Paulus. Pak Paulus tadi kalau kita berbicara tantangan dari sisi supply-nya ini sendiri begitu, kemudian juga tentunya dari produsen juga ingin agar barangnya sampai begitu ya Pak ya dengan aman dan juga cepat begitu kepada ke Pertamina. Nah, di satu sisi seperti apa Pak tantangan yang dirasakan dan juga strategi saat ini yang dilakukan? Baik, tadi sebagian besar itu sudah diterangkan oleh Pak Dadan. Dan dari kami memang yang pertama tadi saya sebutkan mengenai kapasitas. Saya kira kita sudah tahu semuanya tentang kapasitas dan juga tentang penyangga ini. Nah ini tentunya banyak di antara teman-teman industri yang mencoba menambah kapasitas penyimpanan misalnya, baik untuk untuk bahan bakunya maupun nanti setelah menjadi biodiesel. Dan tadi diutarakan oleh Pak Dadan masalah transportasi. Nah, kami saat ini masih memakai floating storage di Balikpapan. 2 floating storage ini besar sekali. Kita masih memakai itu dan kami selalu secara rutin mengevaluasi, Mbak. Mengevaluasi dan kami selalu mencari jalan bagaimana ini bisa berjalan lebih efektif. Ya, dengan misalnya kita berencana juga untuk memakai shore tank, jadi tank yang ada di darat begitu, tidak terapung ya. Nah, itu sedang kita pelajari mana yang paling baik. Nah, tantangan-tantangan lainnya tentunya kualitas, bagaimana menjaga kualitas dari industri, dari pabrik sampai ke tujuan. Ini tidak mudah karena makan angkutan ini kan memakan waktu yang lama, ya. Kemudian kemungkinan terjadinya uap air masuk ini juga besar. Nah ini kita juga mengusahakan selalu untuk memperbaiki situasi seperti ini ya. Dan selama ini secara umum sudah berhasil, tapi dengan adanya kenaikan kualitas, jadi kehati-hatian penjagaan kita atau kita harus memaintain itu harus lebih lagi di tempat industri. Kemudian tentunya hal lain adalah tata kelola, Mbak. Secara umum dari A sampai Z itu memang harus diperbaiki secara keseluruhan dan selalu jadi continue gitu untuk memperbaiki itu. Jadi ada sih beberapa tantangan tetapi selama ini kita bisa selesaikan dengan baik dengan kerjasama semua pihak. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Paulus. Dari Pertamina Pak Alfian, seperti apa sih tadi dari sisi distribusi, kesiapan infrastruktur juga, kemudian dari sisi storage, kemudian pencampuran juga, seperti apa Pak tantangan yang dirasakan dan juga strategi yang dilakukan oleh Pertamina? Memang tantangan kami dalam mempersiapkan infrastruktur itu Mbak, karena ada 112 terminal untuk distribusi biodiesel sebenarnya di Indonesia. Namun kalau 112 terminal itu harus disuplai seluruhnya oleh Aprobi, tentu Aprobi akan kesulitan. Kami telah melakukan simplifikasi bagaimana supaya Aprobi tidak sulit untuk mensuplai FAME-nya ke Pertamina. Kemudian kami simplifikasikan menjadi 17 terminal gitu. Jadi dari 17 terminal ini yang sisanya merupakan tanggung jawab Pertamina untuk sampai ke 112 terminal yang lain. Jadi memang tantangannya bagaimana mempersiapkan infrastruktur baik tangki, fasilitas blending, fasilitas penerimaannya juga kayak jetty karena kapal-kapal dari Aprobi kan harus sandar ke dermaga kami, itu juga kami harus persiapkan dan yang penting kualitasnya. Karena itu rantai suplainya panjang sekali Mbak. Dari Balikpapan, kemudian bisa
ke Makassar, ke Ambon dulu, baru sampai ke Merauke. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sekitar ada 112 terminal. Jadi kami harus menjaga kualitinya juga, makanya kita minta tolong ke teman-teman untuk B35 ini harus ada yang diimprove dari sisi kualitinya, karena sifat higroskopis dari FAME ini tentunya harus kita sangat-sangat perhatikan. Makanya kita minta water contentnya harus direndahkan, oxidation stability-nya juga harus rendah, harus lebih baik. Dan satu lagi yang kita minta monogliseridanya yang harus turun ya Pak. Itu tantangan-tantangan dan juga sekaligus harapan kami apabila B35 ini akan dijalankan sesegera mungkin. Oke, baik. Itu tantangan yang dirasakan dari masing-masing pihak, dari masing-masing stakeholder. Mungkin bisa lebih dipetakan lagi ya Pak Dadan, dan juga tadi tantangannya juga sudah pasti dipikirkan juga oleh pemerintah ke depannya seperti apa. Semoga untuk proses distribusi dari B35 ini sendiri juga bisa semakin baik lagi ke depannya, dan ini juga perlu effort, perlu kerjasama dari tiap-tiap pihak tentunya ya. Tadi sudah ada kolaborasi juga dari pemerintah, dari Pertamina, kemudian juga dari Aprobi. Nah, termasuk dari BPDPKS juga ya Pak ya. Nah, dari BPDPKS sendiri begitu kita ketahui juga bahwa mandatory biodiesel ini mendapatkan insentif dari dana BPDPKS. Seperti apa Pak ketersediaan pendanaannya Pak? Ya. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, fungsi BPDPKS itu adalah membayar selisih, ya, membayar selisih harga indeks pasar solar dengan harga indeks pasar biodiesel. Artinya, apabila harga biodiesel itu lebih tinggi daripada harga solar, karena Badan Usaha BBN itu diwajibkan untuk menyalurkan kepada Badan Usaha BBM, Pertamina misalnya, itu seharga solar. Ya. Jadi kalau harga biodiesel yang lebih tinggi daripada harga solar, maka ini ditanggung oleh BPDPKS. BPDPKS yang harus membayar selisih harga itu tadi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ya, tantangan terkait dengan ketersediaan dana, khususnya apabila selisihnya itu besar sekali ya. Pada tahun 2021 yang lalu, di awal 2021 itu harga FAME atau biodiesel ini meningkat tajam ini yang ditetapkan oleh Pak Dirjen ini tadi. Jauh tinggi, sedangkan di sisi yang lain solarnya turun. Ya, solarnya turun. Jadi pada waktu itu BPDPKS itu menanggung selisih harga ini yang cukup besar. Ya. Di tahun 2021 kurang lebih 51 triliun yang kita keluarkan untuk membayar selisih HEP biodiesel dengan HEP solar yang tadi. Nah, tapi di tahun 2022, khususnya sejak bulan Juli yang lalu, itu ternyata harga solarnya yang naik, harga biodieselnya relatif lebih rendah daripada harga solar ya. Sehingga selisihnya nggak ada ini tadi, negatif bahkan. Nah, oleh karena itu BPDPKS sejak bulan Juli yang lalu sampai dengan bulan Desember, kita tidak membayar ya, tidak membayar karena memang tidak ada selisihnya. Tapi kita lihat di bulan Januari ini sudah mulai biodieselnya mulai lebih tinggi harganya daripada solar walaupun tidak begitu besar ya. Jadi kalau ini berlangsung seperti itu, dan saya kira memang pada tahun 2023 ini mungkin tidak akan terlampau terjadi ya suatu fluktuasi harga baik itu FAME maupun solarnya yang begitu tinggi begitu. Jadi kita sudah memproyeksikan di tahun 2023 nanti ya, dengan penyaluran kurang lebih 13,15 juta kiloliter tadi itu, anggaran atau dana yang diperlukan itu kurang lebih 30-an lah ya, 30 sampai 31 triliun ya. Dan itu telah diputuskan oleh komite pengarah, dan BPDPKS telah mengalokasikan dana tersebut untuk memenuhi ya, kewajiban pembayaran selisih HEP solar dengan HEP biodiesel tadi. Gitu Mbak. Oke, jadi tidak terlalu penuh tantangan ya Pak ya di tahun 2023 karena lebih stabil ya Pak ya untuk perkirakan tadi harga baik CPO global maupun juga tadi harga minyak begitu ya Pak ya. Oke, nah sebelum kita jeda mungkin terakhir dari Pak Paulus begitu ya tadi mungkin maksud kami kepada Bapak Yohanes, mungkin ekspektasi begitu Pak dari industri otomotif terkait dengan ketersediaan dari biodiesel ini sendiri seperti apa Pak?
Jadi ekspektasi kami adalah pertama bahwa dengan adanya implementasi biodiesel, itu tantangan yang kami hadapi itu sudah cukup banyak, Bu. Misalnya bahwa kami harus meyakinkan prinsipal agar warranty untuk kendaraan-kendaraan yang kami jual dengan mempergunakan bahan bakar yang boleh dikata baru di dunia ini dan belum ada di dunia lain, itu masih bisa diterima. Sehingga warrantinya tidak gugur. Karena kalau gugur dia akan membuat yang namanya konsumennya itu merasa dirugikan. Itu kami mencoba meyakinkan. Maka kalau sekarang sudah sampai B35 itu luar biasa sekali itu Pak Dadan itu. Luar biasa sekali. Dan sampai saat ini pihak prinsip masih bisa menerima. Kemudian juga sifat higroskopisnya itu bisa membuat yang namanya ada kandungan air di bahan bakarnya, otomatis servisnya harus kita pikirkan lagi yang lebih detail, misalnya pengurasan dan segala macam. Dan juga yang namanya kalori konten yang agak sedikit turun, mengakibatkan yang namanya dia punya efisiensinya turun sekitar 3% gitu ya. Itu juga kami sampaikan. Nah itu intinya kami bilang bahwa kami telah siap dengan Euro, dengan biodiesel. Kami berharap bahwa jangan sampai kalau sampai di dunia itu yang namanya harga kelapa sawit itu melonjak, terus kami di otomotif ditinggalkan, intinya itu ke situ itu Pak. Karena terus kita harus jalan terus ini, nggak bisa berhenti di tengah jalan gitu Pak. Nah harapan kami berikutnya adalah tentunya adalah mengenai Euro 4 biodiesel. Karena mulai tahun 2022 kendaraan kami yang diproduksi sudah Euro 4. Di mana Euro 4 itu kondisi bahan bakarnya sangat ketat. Sampai saat ini belum tersedia bahan bakar biodieselnya, baru Pertadex yang normal. Sedangkan biodiesel untuk non Euro 4 mudah-mudahan pemerintah akan segera menyiapkan karena dalam waktu dekat jumlah kendaraan Euro 4 diesel akan meningkat dengan cepat. Kira-kira ke sana Bu. Oke baik, itu dia tadi ekspektasi dari para otomotif, dari industri otomotif begitu ya Pak ya. Tadi diharapkan juga agar implementasi ini juga terus berlangsung ya Pak ya, sustainable untuk kedepannya juga. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan seperti apa tantangan yang dirasakan dari tiap-tiap stakeholder dan juga strategi yang sudah dilakukan untuk implementasi biodiesel ini ke depannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Energy Corner Spesial B35 Implementation. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.